monster I see. Yeah, you got radar. Yeah. Whoa, look at that. Those cars wrapped in the metal. I hope they're okay. Dalam hitungan jam, sebagian wilayah Amerika Serikat berubah menjadi lautan api. Sekitar 60.000 orang diperintahkan meninggalkan rumah dan terancam menjadi gelandangan di jalan. Sementara sedikitnya 600 bangunan, mulai dari rumah, tempat usaha, hingga fasilitas lainnya dilaporkan telah hancur. Api bahkan melahap lebih dari 5.000 hektar lahan dan terus bergerak mendekati ribuan bangunan lain yang masih berada dalam ancaman. Yang lebih mengerikan ketika ribuan warga melarikan diri dan rumah-rumah terbakar di belakang mereka, beberapa titik api dilaporkan masih sama sekali belum terkendali. Angin kencang hingga sekitar 72 km per jam membuat kobaran melompat lebih cepat dari semak belukar menuju kawasan permukiman. Sementara puluhan ribu warga juga sempat kehilangan aliran listrik. Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi dan sumber daya darurat terbesar di dunia. Namun di hadapan bencana ini, api tetap bergerak lebih cepat daripada upaya manusia untuk menghentikannya. Lantas, mengapa bencana besar datang bertubi-tubi ketika pemerintahan Donald Trump justru sedang sibuk menghadapi konflik dan persoalan negara lain? Apakah ini sekedar rangkaian fenomena alam ekstrem, kegagalan dalam mengantisipasi bencana, ataukah sebuah karma yang kini mulai menghantam Amerika? On fire, dude. Oh my god. If I was not with Sir right now, I couldn't help it. Ratusan rumah kini hanya menyisakan rangka yang menghitam. Kendaraan hangus terjebak di halaman, jaringan listrik terputus, dan ribuan keluarga harus meninggalkan seluruh kehidupan mereka tanpa sempat menyelamatkan apapun. Dalam waktu kurang dari 2 hari, sedikitnya 600 rumah, tempat usaha, dan bangunan lain dilaporkan hancur akibat gelombang kebakaran yang mengepung Spokane, Washington. Peristiwa memilukan ini terekam jelas pada video yang diunggah oleh penduduk setempat di Spokane, memperlihatkan bagaimana kebakaran hutan menjalar ke rumah penduduk di bagian barat laut Spokane. Tanpa adanya petugas yang mengendalikan api yang sedang membakar apapun di dekatnya. Dalam sebuah rekaman memperlihatkan pula bagaimana api merubah Spokane menjadi neraka yang dipenuhi oleh api dan puing-puing yang masih membara. Tanpa adanya petugas pemadam, rumah-rumah penduduk beserta barang berharga milik mereka akan berubah menjadi abu dalam hitungan jam. Beberapa rekaman yang beredar pun memperlihatkan bagaimana api benar-benar telah merubah Spokane menjadi kota mati. Semua orang meninggalkan wilayah tersebut, rumah-rumah, kendaraan, bahkan tempat bermain anak-anak pun sudah sulit dikenali. Bencana ini bermula sekitar tengah hari pada Sabtu 1 Agustus 2026. Api pertama kali terlihat membakar rumputan dan semak kering di sekitar Old Trails Road. Namun angin yang berhembus hingga 72 km per jam segera mengubah kobaran kecil itu menjadi dinding api yang bergerak tanpa kendali. Hanya dalam beberapa jam, Old Trails Fire meluas hingga sekitar 1.400 hektar. Kobaran melompati jalan, menyeberangi sungai Spokane, lalu bergerak mendekati kawasan Indian Trail dan 5 Mile Prairie. Sekitar 5.000 rumah harus dikosongkan, sementara lebih dari 60.000 orang berada di wilayah yang diperintahkan untuk mengungsi. Pada saat bersamaan, Fairview Fire dan Anthem Land Fire muncul di lokasi berbeda. Secara keseluruhan, ketiga kebakaran itu telah membakar sekitar 2.180 hektar. Hingga malam tiba, tingkat pengendaliannya masih 0%. Sementara sekitar 5.000 bangunan lain berdiri tepat di jalur kobaran berikutnya. Di tengah kobaran yang masih bergerak liar, lebih dari 900 petugas pemadam dan personel pendukung dikerahkan menghadapi 3 titik utama kebakaran Spokane. Helikopter terus mengambil air dari sungai dan danau. Sementara kru darat membangun garis pertahanan untuk menghentikan api mencapai permukiman berikutnya. National Guard juga diterjunkan membantu pengamanan jalur evakuasi dan operasi di lapangan. Namun besarnya kehancuran membuat pemerintah negara bagian mengambil langkah lebih jauh. Gubernur Washington Bob Ferguson menyebut bencana ini sebagai katastrofi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menetapkan status darurat kebakaran di seluruh Washington, melarang sebagian besar aktivis pembakaran hingga 30 September, serta membuka akses terhadap tambahan pasukan, pesawat, dan bantuan antar daerah. Ferguson kemudian menghubungi Presiden Donald Trump dan pejabat federal untuk menjelaskan betapa gentingnya keadaan di Spokane. Menurutnya, Trump menyampaikan keprihatinan terhadap warga Washington. Keduanya sepakat bekerja sama dalam permintaan bantuan federal. Sementara Ferguson berharap deklarasi darurat nasional dapat disetujui secepatnya untuk mempercepat proses pemulihan wilayah.
Jika Spokane yang berada di bagian barat Amerika dilanda kekeringan, Texas yang berada di selatan justru dilanda hujan deras, hingga membuat wilayah tersebut mengalami banjir bandang beberapa minggu lalu. Jika Spokane di bagian barat Amerika dilalap api akibat cuaca kering dan angin kencang, wilayah selatan negara itu justru menghadapi bencana yang berlawanan. Hujan turun tanpa henti di Texas, mengubah sungai-sungai yang tenang menjadi arus coklat raksasa yang menerjang rumah, jalan, dan kendaraan. Bencana bermula ketika rangkaian badai bergerak dari Uvalde menuju Hill Country dan Texas Tengah pada pertengahan Juli 2026. Di beberapa wilayah, curah hujan melampaui 20 inci hanya dalam beberapa hari. Sungai Nueces melonjak hingga 28 kaki. Sungai Pedernales mencapai 34 kaki. Sementara Guadalupe River di Comfort naik dari sekitar 3 kaki menjadi lebih dari 37 kaki. Air memasuki permukiman dengan cepat. Jalan-jalan utama ditutup. Sebagian badan Highway 90 terkoyak dan garis bekas banjir setinggi hampir 3 kaki terlihat di dalam rumah warga Uvalde. Sedikitnya 2 orang tewas, lebih dari 200 orang berhasil diselamatkan, dan sekitar 700 rumah serta tempat usaha dilaporkan rusak atau terendam. Peringatan banjir berbahaya bahkan mencakup 14 county, disertai evakuasi wajib dan perintah berlindung di tempat. Gubernur Greg Abbott mengerahkan lebih dari 1.300 personel negara bagian dan 800 kendaraan. Perahu, helikopter, serta drone digunakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak, sementara tempat penampungan disiapkan bagi mereka yang kehilangan akses pulang. Bencana ini terasa semakin mengerikan karena wilayah yang sama baru dihantam banjir mematikan pada Juli 2025. Saat itu lebih dari 130 orang tewas. Kini hanya setahun kemudian, air kembali datang, seolah luka lama Texas bahkan belum sempat benar-benar mengering. Sayangnya, rangkaian bencana di Amerika belum berhenti sampai di sana. Dari wilayah tengah hingga bagian utara, sejumlah negara bagian justru dihantam tornado secara berulang. Coba bayangkan sejak awal 2026 hingga 27 Juli, beberapa informasi menunjukkan bahwa telah terjadi 220 laporan dan tornado terkonfirmasi. Bahkan sepanjang Juli, sedikitnya 99 tornado dilaporkan menyapu berbagai wilayah Amerika, dengan sebagian besar aktivitas terparah terkonsentrasi di kawasan Midwest dan negara-negara bagian utara. Salah satu sapuan paling mengerikan terjadi di Wisconsin pada 27 Juli 2026. Menjelang tengah hari, langit di sekitar Appleton dan Manassa mendadak berubah gelap seperti malam. Beberapa menit kemudian, tornado berkekuatan EV3 terbentuk dengan kecepatan angin diperkirakan mencapai 225 km per jam. Pusaran itu bergerak sejauh hampir 19 km selama sekitar 26 menit. Atap rumah tercabut, dinding bangunan runtuh, kendaraan terbalik, dan potongan logam berterbangan hingga memenuhi jalan. Sebuah tempat pencucian pakaian, toko roti, serta kawasan permukiman di Manassa mengalami kerusakan berat. Lebih dari 30.000 pelanggan kehilangan listrik, sedangkan seluruh kota Manassa yang dihuni sekitar 18.000 orang sempat berada dalam kegelapan. Pohon dan tiang listrik yang tumbang membuat sejumlah jalan tidak dapat dilalui. Kebocoran gas juga dilaporkan di tengah puing-puing, memaksa petugas melakukan pencarian dengan sangat berhati-hati. Tempat perlindungan darurat kemudian dibuka, sementara warga diminta menjauhi wilayah terdampak agar tim penyelamat dapat mencari korban dan membersihkan jalur. Gubernur Wisconsin Tony Evers menyatakan bahwa pemerintah negara bagian siap memberikan seluruh bantuan yang diperlukan. Ajaibnya, meskipun kerusakannya begitu luas, tidak ada korban jiwa yang langsung dilaporkan. Wisconsin sendiri telah mencatat 40 tornado terkonfirmasi sepanjang 2026, hampir 2 kali lipat dari rata-rata tahunannya. Sementara beberapa informasi telah mencatat 220 laporan awal dan tornado terkonfirmasi, lebih dari 2 kali lipat negara bagian lainnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pusat aktivitas tornado Amerika kini tidak hanya berada di Texas atau Oklahoma, tetapi semakin kuat bergeser menuju Midwest dan bagian utara.